Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam acara podcast pada pagi ini. Pagi ini kita kedatangan seperti biasa Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Beliau akan berbincang-bincang dengan kita semua. Di sini banyak ini hadirin yang ikut serta dalam acara podcast pagi ini. Berbincang-bincang di sekitar tasawuf. Seperti pada umumnya orang banyak memahami tasawuf itu hanya di dalam kulitnya saja. Pada pagi ini kita bahas karena tampaknya banyak sekali kita kalau lihat di YouTube atau di berbagai media sosial, media elektronik yang menjelaskan masalah tasawuf. Tetapi itu masih di kulitnya saja. Nah, pada pagi ini kita akan coba masuk ke dalam karena banyak pengilmu-pengilmu yang sebenarnya menjelaskan tasawuf tapi tidak tahu bagaimana mengamalkan tasawuf itu. Saya perkenalkan Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Akan dimulai dari pertanyaan dulu, dan di sini hadir juga Ustadz Dr. Mirwan dan ada Kombes Joko Juartono yang nanti mungkin akan ikut nimbrung bertanya. Saya akan mulai dari pertanyaan Ustadz. Tadi saya sampaikan bahwa dewasa ini banyak sekali di media elektronik yang para ustadz menyampaikan masalah tasawuf. Tetapi kalau kita lihat dari sisi amaliyah yang biasa kita lakukan, itu masih terasa hambar begitu Ustaz. Kira-kira bedanya amaliyah dengan yang ilmu tadi itu seperti apa Ustaz? Mohon diberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka madudi. Ajini mahabbataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Seperti Rasulullah sallallahu Karoma Syekh Muhyiddin Abdul Qadir yang Rasulullah Mubarak Muhammad Syekh Kiai Masyaibul Wafatajul Radhiyallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi Syiratal ladzina yang dimuliakan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah. Kenikmatan yang hakiki itu pertama-tama kalau kita mengetahui sesuatu itu dengan ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu yang tidak dipakai, dilihat, dirasakan dengan ilmu pengetahuan itu memang beda rasanya. Jadi sangat penting sekali sampai kamu menghadiri majelis ilmu itu nilainya sama dengan kamu sholat 100 rakaat. Bahkan yang mengatakan 1000 rakaat. Menuntut ilmu itu. Saking pentingnya ilmu. Jadi kamu kalau sholat di rumah itu 100 rakaat itu, di rumah itu sholat itu lebih baik kamu menghadiri majelis ilmu. Bahkan saking bahasa yang ekstrim lagi, kalau ada orang yang meninggal, kamu melayat, pada saat juga kamu mau menuntut ilmu, kamu lebih mengutamakan kalau ada yang menyelesaikan masalah itu tadi, itu kamu lebih baik menuntut ilmu yang kamu utamakan. Sama dengan kamu melayat 1000 mayat. Penting sekali ilmu. Makanya sampai Allah sendiri mengatakan kebutuhan orang-orang itu, kedudukannya itu bukan pangkat itu adalah ilmu. Allah mengangkat beberapa derajat orang beriman dan berilmu. Ilmu. Ya, tahu, sampai menentukan seseorang itu juga, itu ukurannya bukan pangkat tapi ilmunya ya. Salah satu itu Nabi Adam aja, ya itu
ada kecenderungan para malaikat sama jin itu agak ada kecemburuan lah katakanlah. Ya itu. Karena beliau-beliau itu merasa lebih dulu hadir di muka bumi ini. Sehingga beliau mengatakan, apa sih kelebihannya sampai Allah mengatakan aku akan membuat manusia di muka bumi lebih daripada makhluk lainnya. Apa keutamaannya? Kan gitu ya. Ternyata keutamaannya itu diujilah oleh Allah, malaikat dan jin tadi. Untuk ditanyakan sesuatu yang ditanyakan masing-masing. Tapi dua malaikat dan jin ini tidak bisa menjawab atas apa yang ditanyakan oleh Allah. Ternyata yang bisa menjawab itu Nabi Adam. Maka di situ menunjukkan karena Nabi Adam itu ukurannya ilmu, maka semua malaikat wajib dia disuruh sujud. Ya, sujud itu mengikuti sebetulnya orang-orang berilmu, ikuti orang-orang yang itu berilmu itu, yang diikuti. Karena orang berilmu itu pasti dengan ilmu itu pasti dia tidak akan tersesatkan karena dia berilmu. Jadi ukurannya ilmu pengetahuan, maka sangat penting. Nah di sini ilmu itu sendiri kalau kita lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sering saya ulang juga. Pertama belajar apa? Ternyata pertama disuruh baca ilmu pengetahuan, disuruh baca ya. Iqra, ya, suruh baca. Ya, baca itu berarti yang dibaca di ilmu pengetahuan. Nah, di sini orang menyampaikan pengetahuan itu pada umumnya, yaitu setinggi apa pengetahuan, pemahaman dan sebagainya itu tergantung gurunya. Kalau gurunya itu misalnya katakanlah masih S2, ya sepengetahuannya nggak salah setingkat itu. Ada S3, ya segitu. Ada yang profesor, ya segitu. Ada yang lebih dari itu mungkin juga. Jadi tergantung gurunya. Kan gitu ya. Yang mewarnainya kan gurunya. Nah kita sepertinya anak rohani itu seperti anak dalilnya kan gitu. Anak itu jadi Majusi, jadi Nasrani, jadi Yahudi tergantung bagaimana orang tuanya yang mewarnainya. Nah ini orang tua rohani juga gitu. Karena nanti warisnya ibarat orang kaya itu dia punya uang 1 miliar. Ya diwariskan ya 1 miliar. Tapi yang punya 100 miliar ya tergantung. Gitu. Makanya kita disuruh memilih terus guru itu tadi. Kan gitu ya. Nah kalau di tarekat itu ya banyak guru-guru tarekat juga, tapi pangkatnya juga masih mursyid lah, atau setingkat wakil talqin lah, naik ke mursyid lah, ya segitu. Tapi yang sempurnanya mursyid kamil. Nah itu tadi. Makanya dianjurkan kalau guru-guru yang netral, yang bagus, kalau dia merasa dia masih mursyid, muridnya itu harus disuruh mencari lagi. Seperti zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seorang guru juga, ya, dianjurkan muridnya itu belajar ke Syekh Abdul Qadir Jailani karena dia merasa beliau itu lebih mampu. Gitu, Pak. Ya itu harusnya begitu, tapi kebanyakan kan karena sifatnya itu kepingin mendapat popularitas, jamaah yang banyak, dia punya kekhawatiran sehingga dia tidak mau menghibahkan murid-muridnya itu untuk lebih baik lagi, bahkan bisa memojokkan orang yang lebih baik supaya muridnya nggak ke sana. Masalah ilmu memang dikatakan penting ya Ustaz. Tapi seberapa beda pentingnya antara ilmu dengan ya amaliyah tadi itu. Karena tampaknya apa yang disampaikan itu banyak orang yang tidak merasakan itu gitu loh. Ya makanya kalau belajar itu pertama niat.
Nah, kita ambil aja guru mursyid kita mau beri pelajaran kita, mulai dari mana memulainya. Nah, ini gampang aja. Ya, guru kita itu tidak ada persyaratan macam-macam. Persyaratannya cuma niat. Nah, kebanyakan kita datang tuh niatnya macam-macam. Pada umumnya orang datang ke ulama, ke kiai itu biasanya yang dipersoalkan itu masalah-masalah dunia. Ya toh? Ya itu disampaikan. Itu sudah umum. Ya toh? Zaman Rasulullah juga banyak demikian. Nah, tapi guru yang cerdas ini tadi, dia punya kecerdasan spiritual. Mau urusan dunia, kayak urusan apapun, tetap dia beri solusi. Itu solusi pertama, ya niatnya dulu dibenahin dulu, karena niat itu menentukan. Ibaratnya hijrah seseorang itu, kalau dia niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat semuanya. Kalau dia ada untuk kepentingan, dia dapat itu aja. Nah, kebanyakan orang itu ke dunia aja. Sampai Allah ya dapat, tapi dari istidrat, karena tujuannya bukan semata-mata karena Allah. Nah, kita dibenain sama Abah niat kita yang nah itu mursyid gitu. Kalau guru biasa ya sudah minta dunia, dia turutin aja dunia. Gitu Pak. Nah, padahal memang di dalilnya ada, tapi nggak komplit. Dalilnya itu mengatakan, maka di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa nama-nama, mintalah dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu yang banyak yang baik. Banyak orang pakai asma Allah. Memakai itu dia. Itu dibenarkan. Maka orang juga mengatakan ini sahih, ini ada dalilnya. Tapi dalil itu mengatakan, ya toh, ya, mintalah dengan nama Allah karena nama Allah baik. Tetapi, nah ini tetapi jangan kamu ikuti orang-orang yang menyimpang. Nah, menyimpang itu bukan amaliyahnya, niatnya. Itu yang nggak nyambungnya, pernah itu hilangnya di situ. Jadi ditunjukkan ini ada perintah menyebutnya, tapi nah ini jangan kamu ikuti, ya ininya nggak di niatnya. Makanya kita diberi niat ilahi anta maksudi waridoka madubiyatini mal. Jadi disterilkan dulu niatnya, kan gitu ya. Nah, jadi ada prosesnya. Nah, kebetulan di tarekat itu istilahnya ilmu itu, ilmu tarekat itu yang isunya seakan-akan hanya khusus orang-orang tertentu, yang sudah alim, yang sudah berilmu, yang syariatnya sudah kuat. Ya. Kebanyakan begitu alasannya. Padahal guru kita sendiri yang kita jadikan contoh ternyata tidak melakukan itu. Jadi mulai yang bodoh itu sampai yang paling pinter, dia harus menjadi dasar pengetahuan tarekat. Sebutnya menjadi dasar itu. Menjadi pijakan pertama, bukan terakhir. Bisa dikatakan awalun, ya akhirun. Dengan dasar apa? Makanya dikatakan, yang ditanyakan oleh sahabat Sayyidina Ali, karena pengetahuan begitu banyaknya, begitu, bahkan banyak yang diperdebatkan sebagainya. Maka Sayyidina Ali yang cerdas ini menyatakan, ya Rasulullah, adakah jalan semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama-utamanya? Ternyata sama Rasulullah itu disuruh mendawamkan zikir itu. Nah, itu menjadi dasar sebetulnya. Jadi yang dibicarakan itu bukan isinya dulu, dasarnya dulu. Nah, makanya saya menerangkan itu mulai dasar. Kebanyakan orang itu menerang itu hanya kulitnya tanpa isi. Kadang-kadang ada isinya tanpa kulit. Kan gitu ya? Padahal dua-dua ini harus bersinergi. Gitu. Nah, jadi kalau makanya di khususnya Pondok Pesantren Suralaya yang kita dibimbing oleh Mursyid Kamil Mukamil ini, ya kita bandingkan lebih mudah, lebih sistematis. Disesuaikan dengan kondisi zaman. Gitu. Nah, jadi ada perubahan-perubahan juga, pembaharuan di dalam tarekat itu. Yang selama ini banyak orang tidak berani melakukan itu. Pembaharuan-pembaharuan itu didasari dengan apa? Nah, kedudukan Mursyid Kamil Mukamil itu pasti dia termasuk orang yang mujaddid, pembaharu. Harus pembaharu, disesuaikan dengan zaman. Ya, walaupun sedikit banyaknya dengan syarat-syarat itu, kita sebagian keilmuan itu memang dasarnya juga memakai itu, tapi cara
metodenya itu banyak diperbarui. Iya. Untuk memudahkan orang menyerap dengan kondisi situasi globalisasi ini. Tidak bisa seperti zaman dahulu harus bertapa, harus nggak mungkin sudah. Bahkan Abah sendiri menghilangkan ujlah itu tadi. Karena nggak mungkin kalau bukan orang-orang dulu, kalau kiai itu bebas dia. Sekarang yang ikut torekat itu bukan orang biasa, orang kiai bukan. Segala orang yang punya kehidupan sosial yang berbeda-beda juga dia ingin mengikutinya. Makanya oleh Pangarsa Abah itu diberikan sistem tidak ada ujlah, karena ujlah itu memakan waktu minimal 40 hari. Nah, sekarang masih banyak orang memakai itu. Memakai yang harus syariatnya kuat dulu, harus taubat nasuha. Sehingga orang nggak berminat karena sulit sekali gitu. Khususnya apalagi orang awam. Ulama aja kiai banyak yang mundur. Nah, disinilah Abah ini termasuk membuat satu perubahan. Ya. Nah, kalau enggak kita nggak bisa masuk juga, nggak bisa masuk nominasi. Alhamdulillah. Ini berkat, gitu. Istilahnya keputusan Pangarsa Abah. Untuk orang-orang yang sampai anak-anak narkoba pun itu bisa ditolong dengan metode torekat ini. Iya Ustaz. Ini Ustaz, tadi di dalam pembicaraan Ustaz sering sekali menyampaikan bahwa betapa pentingnya guru. Ya. Saya juga pernah bertanya sejauh mana sih tanggung jawab guru di dalam dunia torekat ini terhadap murid-muridnya. Karena kalau di suatu pendidikan yang umum, guru ini kan menyampaikan satu ilmu. Apabila muridnya itu bisa mengikuti apa yang disampaikan gurunya, kemudian dievaluasi, lulus gitu ya. Tapi ada murid yang memang ya digitu-gitu kan juga tetap angel, nggak bisa. Ini tanggung jawab guru itu sampai di mana terhadap orang-orang atau murid-murid yang kecerdasannya berbeda-beda. Ya, ada yang pinter, ada yang bodoh. Iya, itu tanggung yang jawabnya bodoh-bodoh yang ya. nggak nyampe ini pakai cara apa? Iya, betul. Semuanya caranya kalau guru mursyid itu cuma kayak katakan, kalau masalah dasar itu sama. Iya. Yang cerdas, yang apa, sama, dasarnya sama semua. Ya, nah, makanya ada ketentuan bahwa ilmu-ilmu yang lain itu boleh dia otodidak. Iya. Atau belajar sekedar apa adanya. Tapi kalau di tasawuf nggak bisa. Ya, tasawuf itu bahkan kalau tanpa guru, ya dia termasuk berguru dengan setan. Ya. Makanya di tasawuf itu harus ada gurunya. Dan itu guru itu menuntun kita, bukan memberi pelajaran. Ya itu, makanya ikuti jalan orang-orang kembali. Kita ikuti. Sebab kalau pelajaran hanya orang-orang yang mampu, yang tidak mampu. Tapi kalau ngikuti semuanya bisa. Dan walaupun dia ulama pun nggak mampu. Ternyata. Contohnya kita bisa lihat sejarah. Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum jadi bertorekat. Imam Ghazali sebelum bertorekat. Sudah jadi ulama besar semua. Itu nggak mampu. Nggak mampunya bukan dari segi ilmunya lagi. Nggak mampunya dari bagaimana dia bisa wusul kepada Tuhan. Yang di situ dia harus mengambil lagi ilmu yang di sisi Tuhan. Ilmu di sisi Tuhan itu bigori hisab, nggak ada batasnya. Kalau ilmu yang tidak di sisi Tuhan, yaitu seperti ilmu yang sudah dikatakan oleh Allah sendiri, seperti jarum dimasukkan ke laut, ditarik ya segitu aja. Gitu. Makanya pasti kamu nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa, cari orang yang mas'alu ahla zikir itu harus. Makanya sekelas Imam Ghazali tetap berguru. Padahal dia kitab-kitab tasawufnya bahkan mulai umur 7 tahun sudah dititipkan guru tasawuf. Ternyata di dalam perjalanannya dia nggak mampu. Nah, di situ bedanya. Nah, makanya ternyata harus gurunya itu pertanggungjawabannya itu
yang namanya menuntun harus sampai tujuan. Ya. Kalau dilepas tengah jalan bukan nuntun namanya itu. Makanya sampai ada cerita-cerita di mana itu sampai bertanggung jawabnya si Abdul Qadir Jailani sampai dia menjaga neraka menjaga neraka. Barangkali ada muridku masuk ke sini. Saking itu tanda pertanggung jawab. Sampai dia ke gubernur juga menanyakan kepada malaikat, adakah murid-murid itu? Iya. Ya, Itu lihat. Terus Ustaz, sebentar saya ingin bertanya, menyela sedikit. Seorang murid bisa keluar dari absensi seorang guru itu ketika bagaimana Ustaz? Nanti dulu. Nanti ke sana mesti ini dulu. Makanya kata guru, jadi kalau kita sudah menyintai guru kita, berarti sudah berguru betul. Jadi tidak ada kepentingan tuh. Iya. Hatta kamu di timur, aku di barat. Kalau terbuka ini, aku tutup. Saking tanggung jawabnya. Nggak dilepas, nggak. Contohnya nggak dilepas. Kan gitu ya. Nah, jadi murid itu sampai dia harus mencintai guru. Kita pun kan begitu kepada Allah. Iya. Kalau mencintai guru berarti mencintai Rasul, nggak mau. Mencintai Rasul ya pasti mencintai Allah. Nah, itu. Nah, untuk mencintai itu nggak bisa kita berguru seperti di sekolah itu. Kalau sama ke sekolah di Kairo kayak gimana, habis belajar itu sama guru itu ya biasa. Tapi di tarekat itu nggak bisa. Biar sudah mati pun masih terbayang-bayang terus, terngiang-ngiang terus. Ya Pak. Bahkan masih bisa dengan cara robito. Jadi nggak putus tuntunannya sebenarnya. Karena kita ini mengikuti terus, dituntun terus. Bedanya di situ. Makanya sistem di tarekat itu mulainya dibenahi dulu karena banyak sekali kesalahan dari niat. Dan niat itu dijaga terus. Karena di dalam perjalanan juga di situ banyak bisa berubah dengan ujian-ujian tadi. Makanya disuruh ikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, suruh ngikuti. Sampai-sampai dicontohkan juga bahwa berguru ilmu itu khususnya ilmu hakikat. Seperti halnya dicontohkan bukan contoh yang ecek-ecek, langsung Nabi Musa. Nabi Musa itu sampai bertanya, ya Allah, ada orang bisa lebih hebat ilmu dari yang ada. Bukan berarti Nabi Musa itu bodoh, bukan. Dari sisi untuk usul kepada Allah. Kenapa? Karena sudah diuji sama Nabi Musa. Dia ingin bertemu sama Tuhan, melihat Tuhan. Karena belum berguru, gak bisa, jatuh dia. Pingsan, gunung aja meletus. Ya, itu menunjukkan bahwa dia belum punya pengetahuan itu. Sehingga dia disuruh berguru itu. Kan gitu ya. Nah, itu satu bukti bahwa dia belum sampai bisa berusul kepada Tuhan. Nah, berguru ternyata persyaratannya berguru beda dengan persyaratan belajar guru biasa. Dia cuma apa? Tidak boleh buka mulut, tidak boleh buka kitab, buka mulut aja nggak boleh. Suruh ngikuti aja. Nah, di dalam perjalanan ini, ya itu sebetulnya pasrah, nggak boleh pakai logika. Kalau orang pakai logika, nggak pasrah namanya. Sami'na, apa yang dikatakan guru ikut. Kalau enggak, nah di situ kamu sudah adab, nggak boleh. Karena perjanjiannya begitu. Ya, karena dong namanya guru ini yang tadi sudah pernah usul kepada Allah, kalau belum ya ikuti aja. Nah di situ terjadi dialog-dialog itu sebagai pelajaran buat kita sebetulnya. Itu sampai ada hal-hal yang kita tidak bisa memahami pengetahuan Allah itu ada sesuatu yang belum tentu. Kita banyak mengatakan ini benar atau ini baik, belum tentu kata Allah. Di balik itu banyak keburukannya. Kita katakan salah, ternyata di balik itu ada. Nah itu sampai di situ. Nah itu yang paling sulit. Nah itu tidak bisa lagi dilihat dengan mata zahir. Dan itu perlu membuka mata hati. Makanya yang dikatakan buta itu kan ini. Jadi mata zahir ini waktu itu Nabi Musa melihat mata zahir nggak bisa, nggak ketemu. Makanya tarekat itu membuka
Iya. Makanya Abah sampai menulis kitab itu kunci pembuka dada. Ya. Jadi kunci dibuka. Nah, itu begitu. Sehingga melihat apa yang dibalik itu tadi. Iya. Jadi bisa tahu persis. Iya. Namanya kalau tahu persis, kalau masuk ilmu biasa kedudukannya Iya. itu masih keterangan, belum melihat, Iya. belum dibuktikan. Nah, setelah membuka ini, langsung kamu melihat, langsung membuktikan. Ini hakul yakin. Kalau tadi ilmu yakin. Iya. Jadi syariat itu ilmu yakin, hakikat itu Hakul yakin. Ya, kalau sudah melihat itu nggak banyak lagi bukan Iya. kitab sebetulnya, nggak banyak lagi debat, Iya. nggak ada lagi apanya itu benturannya nggak ada. Iya. Kamu melihat langsung masalahnya, ya terang. Nah, kalau orang berani berdebat dengan dia, langsung ketahuan. Iya. Orang ini masih buta, Iya. ketahuan. Iya. Nah, di situ, jadi beda gurunya itu beda. Iya. Nah, makanya mulai dari mana sebetulnya? Nah, sebetulnya ini masih syariat ini. Nah, makanya setelah beliau itu niatnya di bait ilahi anta maksudi, full Allah. Jangan punya kepentingan apa-apa. Iya. Tapi banyak orang berpikir ini logikanya, loh, saya kan kepingin hidup saya ini, saya punya masalah, punya ini kan gitu ya. Iya. Ya, semua orang, mulai raja sampai tukang beca, sampai Iya. tukang punya masalah, masalah. nggak ada yang nggak masalah. Dan masalahnya itu yang fatal itu mengganggu kenyamanan, mengganggu ketentraman. Biar dia raja punya gedung, punya istri 100 cantik, tetap mengganggu perasaannya. Ini nggak bisa dibohongi. Orang lihat lahirnya ya, makanya kata Allah belum tentu yang kamu lihat itu di balik itu. Iya, baik ya. Nah, di baliknya itu. Nah, makanya kamu fisik kamu, keadaan kamu itu, tapi di balik ini yang di dalam ini gimana ini? Nah, untung dia tertutup dan dilihat orang banyak. Nah, setelah itu jadi masalah itu ternyata ada dua. Iya. Pertama, masalah itu sudah ketakdir Tuhan. Sudah ditetapkan sama Tuhan. Sudah tertulis. Kalau di surah Al-Hadid itu disebutkan itu. Yaitu musibah dan sebagainya itu sudah ditentukan oleh Allah. Atau keberuntungan juga sudah ditentukan sama Tuhan. Ya, supaya kamu kalau mendapat keberhasilan tidak menjadi sombong karena itu dari Tuhan. Sebaliknya kalau kamu gagal itu juga kamu tahu bahwa gagal Tuhan. Jadi nggak ada bantuanmu sedikit untuk menentukan itu. Sebaliknya juga ada lagi dua, yang satunya itu kerusakan dan sebagainya, musibah dan sebagainya itu dari tanganmu sendiri. Jadi dua-duanya itu cara menyelesaikannya sama sebetulnya. Cuma ini takdir, ini sunatullah. Tapi cara menyelesaikannya sama. Nah, sebetulnya gampangnya di situ kan sama. Makanya dimulai supaya semua masalah ini sudah ada ketentuannya. Dan kelemahan manusia itu juga pasti dilakukannya karena dia dijadikan lemah, pelupa. Ya, Pak. Ya. Jadi pasti dia akan melakukan itu. Nah, dua-duanya menyelesaikannya ini butuh iman. Butuh Iman ya. Nah, iman itu bisa terwujud kalau dia bertauhid kepada Tuhan. Nah, tauhid itu yang muhakikin itu ihsan. Dia sudah bisa beraudiensi kepada Tuhan, merasa diawasi, merasa dilihat sama Tuhan. Nah, maka dari itu mulai kita dari mana? Karena seluruh masalah itu selesainya kalau kamu beriman kan. Karena menyelesaikan itu bukan sekarang, sampai selesai, sampai kita masuk kubur sampai aman. Harus selesai itu. Ternyata misalnya mulai dari iman dulu. Makanya kita mulai pembenahannya niat tadi, baru jadidu imanakum. Utuhkan dulu imannya.
Iya. Kan gitu. Makanya ditegurlah orang-orang yang buka kitab itu tadi. Di surat apa itu? Hai orang-orang beriman, kapan kamu serius? Al-Hadid ayat 16. Al-Hadid 16. Kapan kamu serius dekatnya? Ya dekatnya. Iya, tadi. Karena ilmu terus ya itu tadi cuma pengantar aja. Tapi kamu harus membuktikan. Nah harus jangan lupa dekatnya kepada Allah itu yang kurang. Yang dekat itu sempurnalah tauhid kamu gitu. Nah makanya jadidu iman aku, utuhkan dulu imannya dengan membacakan la ilaha illallah itu kan cikir. Iya. Nah ini diekstrak lagi menjadi Mujad gitu ya. Zikir mujad itu ihsan. Jadi mulai dari situ Pak. Ini enggak kadang-kadang langsung suruh ikhlas, suruh cinta, suruh sholat malam. Iya. Makanya ada itu keberatan ya. Jadi masalah lagi kok sulit kok. Padahal ini perintah Allah kok masa sulit gitu. Iya. Karena mengikutinya nggak ada tahapan-tahapan. Ibarat orang angkat besi itu langsung mengangkat 100 kilo. Ya mulai kan 10 kilo dulu. Jadi fondasi, makanya istilah saya itu seperti membangun rumah. Membangun rumah itu kan imannya dulu, karena tidak ditoleh kamu sama Allah, tidak dimotivasi, tidak disuruh, kecuali orang yang beriman. Nah kita mulai dari situ. Nah selama ini beriman itu orang cuma dihimbau, cinta dihimbau, ikhlas dihimbau. Padahal itu semuanya terproses bisa terwujud dari iman tauhidnya bagus. Itu termasuk bibit unggulnya itu atau pondasinya, kan gitu Pak ya. Iya. Nah makanya mulailah torekat itu memberikan tadi la ilallah sekaligus ada zikir ismucat untuk membersihkan tauhidnya. Imannya bagus, tauhidnya bagus, imannya bagus. Jadi rukun ihsan itu 1, rukun iman itu 6. 6, Islamnya 5 ya. 5. Iya. Kan? Makanya sampai malaikat datang nanyakan itu yang ditanyakan. Ya. Sampai itu datang malaikat khusus menanyakan itu. Iya. Nah saking pun, tapi sekarang itu biasa-biasa aja. Makanya kita urai sekarang. Ya pertama, karena fondasinya sudah bagus, jadi hidup iman aku buka sudah utuhkan iman. Nah ini menjadi amaliyah kita sehari-hari. Sekaligus apa? Kenapa dibaca terus-menerus? Jadi termasuk maintenance-nya juga. Begitu juga itu yang zahir, yang batin ya ismu zatnya itu. Ya, dua-dua ini bersinergi. Terus baru kita bisa mewujudkan kalimat pertama rukun Islam. Rukun Islam itu apa? Pengakuan pertama dan diistiqomahkan dari hasil ini kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita pertama baca itu. Setelah itu namanya pondasinya dulu, baru kita mendirikan sholat ya. Sholat itu tiangnya. Iya. Jadi rumah itu butuh tiang itu. Gak bisa kalau nggak ada tiangnya. Ya. Nah, saat tiangnya itu apa? Pasti yang keji, yang mungkar itu harusnya kalau nggak ada tiangnya, yang keji, yang mungkar itu bisa merobohkan bangunan. Makanya pertama itu yang keji dan yang mungkar. Dan selanjutnya orang yang sholat ini selanjutnya bisa menjalankan yang lain. Maka Allah itu tahu persis kamu diberi bekal. Bekalnya apa? Waktu sholat. Bekalnya apa? Waktu sholat. Robi firli, warhamni, wajurni. Coba sebutkan. Robi firli, warhamni, wajburni, warfani, warjukni, wadini. Ampuni aku. Itu bekal kita ini. Oh dari Supuro ini Soro kita Islam. Warhamni, sayangi aku. Kita sayang. Wajibubni, tutuplah kelemahan-kelemahan itu. Warfa'ni, angkatlah derajatku.
warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku petunjuk, wa'afini, berikanlah aku kesehatan, sehatkan aku, wa'afani, dan maafkanlah segala kesalahan-kesalahan untuk kami. Harus punya bekal. Itu kita butuh kasihani Tuhan, butuh petunjuk, butuh rezeki, butuh kesehatan. Kalau enggak itu, wah, keplek. Makanya mintalah sabar dan sholat, itu sebetulnya diberikan. Nah, setelah itu kamu dapatkan, baru kita bisa melangkah. Jadi kita periksa dulu ini, sudah begitu enggak kita? Sudah dapat enggak itu? Nah, jangan ini sudah hanya ya pokoknya kamu sholat, yang kecilan yang muka, ya sudah benar juga. Ya tergantung pengetahuan gurunya sampai di situ, padahal masih ada lagi. Seperti kata tadi. Nah baru dia zakat. Wah misalnya waktu gandeng. Nah baru gentengnya. Zakat dan sedekah itu menyejukkan. Harus selalu sejuk gitu. Selalu nyaman. Kenapa harus zakat? Zakat itu selain sesuatu yang tinggi derajatnya di seluruh ibadah. Sholat, puasa, yang lain-lain itu semua untuk diri kamu sendiri. Kalau ini untuk kamu, untuk masyarakat. Ya. Sampai-sampai orang itu bisa menjadi kufur gara-gara kita tidak memberikan kepada orang. Meredam murka Tuhan, menjauhkan bala. Membuat orang itu menjadi nyaman, jadi sejuk. Sampai-sampai sedekah itu sendiri kalau ada tetangga kita enggak makan, itu rahmat Allah enggak turun. Sangat penting, makanya digandeng misalnya. Ya. Dan kalau itu dilaksanakan, tidak ada orang yang kesulitan. Terus Puasa ya. puasa itu menahan Nafsu. Jadi nafsu ini yang akan menguji kita. Sampai di mana yang kamu lakukan tadi itu yang bagus-bagus itu pakai nafsu apa pakai? Kalau pakai nafsu, pasti rusak semua. Ya, makanya kita upasakan nafsu itu dilawan, jangan dia yang menggiring. Harus iman ya. Kalau sudah nafsu yang menggiring, semuanya benar, tapi kalau nafsu pasti rusak. Pasti ria, pasti kepingin dipuji, ya rusak. Makanya penting sekali nafsu dan terus menerus itu sampai Allah sendiri mengatakan dalam surat Yusuf, ya Allah sulit aku menghindari kesalahan karena nafsu terus, kecuali nafsu yang dirahmati. Maksudnya nafsu dijinakan, didekatkan kepada Tuhan, rahmat Allah. Sampai dia jinak, makanya ada istilah jihad binafsi itu melawan terus menerus sampai dia jinak, lalu kamu masuk dominasi, dipanggil wahai nafsu, kembalilah kamu dengan Tuhan dengan ridho. Jadi kalau sudah diridhoi Allah itu, apa yang kamu lakukan tadi tidak dihitung banyak sedikitnya lagi. Kalau sudah ridho itu kan nggak ada hitungannya, Pak. Enaknya itu, makanya kita meningkat masuk ke amaliyah itu untuk mendapatkan ridhonya Tuhan. Nah, dapat ridho Tuhan itu kalau kamu nggak sampai menjinakkan nafsumu nggak mungkin bisa. Nah, menjinakkannya pakai apa? Tadi sebutkan. Ya sulit dari kesalahan. Kecuali karena nafsu terus kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, setelah dia jinak kita masuk. Kami dipanggil. Setelah manggil, hai nafsu mutmainnah, kembalikan kepada Tuhan dengan ridho di bebek. Masuklah kamu ke dalam orang pilihan jamaah.
Nah, di situ ada nabi, syuhada, itu teman sebaik-baiknya. Kamu masuk ke situ. Masuk dalam orang pilihan, itu masuk nominasi. Nah, setelah masuk dalam orang pilihan, baru kamu haji, syiar. Ya, nah? Baru syiar. Ya, nah? Karena kamu syiar itu ya, haji itu apa? Tadi kan sudah itu tadi sebelum istilahnya tadi kamu diundang. Undangan itu tadi haji diundang kan. Setelah dari haji syiar. Iya. Ya, itu haji itu Arafah. Iya. Nah, selanjutnya melempar setan sama menang, muji Tuhan. Habis muji Tuhan, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Baru kita sa'i itu syiar. Ya tak? Ya. Syiar Allah sa'i itu. Nah, setelah itu kita potong rambut. Itu bertawakal kepada Allah. Ya. Selanjutnya apa? Syiar itu disertai korban. Adi itu korban. Iya. Kalau kamu berkorban, putus semua orang yang menghalangi. Tanpa korban tak bisa. Ya, korban jiwa, korban perasaan, korban segala-galanya. Setelah itu kamu kembali lagi ke fondasi tadi. Banyak-banyak kamu menyebut, bahkan harus lebih daripada semula, harus lebih banyak, lebih sering, harus lebih kuat untuk berzikir kepada Allah. Nah, itulah kemenangan. Itu prosesnya. Nah, jadi kita periksa satu-satu tadi, gimana imannya, bagaimana sholatnya, oh sudah, bagaimana zakatnya. Oh bagus. Bagaimana? Ini enggak terbalik-balik. Zakatnya belum, hajinya nggak bisa. Nah itu rancu. Makanya saya padahal sudah haji, tapi zakatnya belum. Nggak iso. Saya bilang tapi sholatnya masih nggak iso. Makanya haji itu satu keputusan. Kalau sudah haji itu tadi sudah komplit sebetulnya. Bekalnya harus takwa dulu. Nah untuk takwa ini mulai awal tadi, makanya terakhir baru berangkat dengan bekal takwa. Karena dia di sana kalau tidak takwa, kan ini undangan. Kamu tidak takwa gimana mau diundang? Ya. Nah, di sana ya kamu dapat undangan. Ya begitu. Allahumma la baina saya datang. Dilihat kami manusia segimana. Masya Allah, kamu bisa melihat kebesaran Allah itu. Begitu manusia bermacam-macam bentuknya. Nih dia ada hitam, ada putih, ada ini. Semua hampir sama. Yang dilihat Allah cuma takwa, nggak dilihat yang lainnya. Nah makanya kita bawa Takwa. Iya. Jadi ada diperiksa gitu loh. Nah guru itu ada tahapan-tahapan tadi. Ya terakhir ya itu tadi. Syiar itu tadi. Kamu sudah masuk dalam nominasi, meneruskan warisi Rasulullah. Kamu diundang masuk dalam, namanya sudah masuk ke dalam majelis Rasulullah. Dan nasab kamu sudah dari situ. Kekuatannya. Nah ini nggak ditotoy, ambulatul. Masalahnya kebanyakan itu tidak tertata. Iya. Nggak diperiksa satu. Ibarat mobil, periksa ininya, ini enggak, ini nggak diperiksa, nggak bisa. Nanti ini benar, ini rusak. Nah, seluruh itu tadi kalau sudah kamu sempurnakan, maka masalahmu selesai. Kalau tidak, akan timbul masalah. Iya. Nah, makanya kita rekam itu, masalah apa aja, mau urusan ini apa, pembenahannya bukan langsung ke masalahnya. Iya. Tapi pasti masalah itu timbul dari kekurangan iman tauhidnya. Makanya kita dibenahi dari situ. Kalau disarankan apanya masalah ini. Nah, itu pembenahan yang tidak tuntas itu. Hanya sebagian kecil, sebagian besarnya enggak. Ibarat orang itu mengambil Al-Quran itu hanya sebagian kecil dan sebagian besar. Jadi harus semua kafah.
Lalu Anda bingung sendirian dong. Padahal saya sudah sholat tuh. Jangan. Padahal saya sudah haji. Tauhid. Nah ini tarekat itu membantu menata itu sebetulnya. Bukan yang macam-macam ilmu sampai tahu siapa, bukan itu. Yeah. Nah ini membenahi syariat sebetulnya. Iya. Dan dibaikkan syariat tadi itu. Makanya tasawuf itu sebetulnya mengenai syariat, memperbaiki tauhid. Dan ini diperlukan orang awam juga orang alim. Awam juga pakai ini. Ya. Apanya yang sulit orang awam? Oh, sholat sudah dilakukan kok. Gimana kesulitannya? Kesulitannya itu tadi karena sistemnya nggak jalan. Dari timbul masalahnya. Masalah dia bingung. Ya kalau sudah bingung, kenapa? Hampir setiap apa yang dilakukan tidak bersandar ke Allah, tidak melibatkan Tuhan. Nah di situ masalahnya, sehingga apa? Tidak aman, tidak steril. Ya, sehingga lu, padahal saya sudah lakukan sungguh-sungguh kok nggak bisa nggak steril. Nah tarekat itu membantu itu sampai ulama-ulama pun wajib sebenarnya. Kitabnya Siratul Ulama. Siapapun orang wajib mencari guru. Iya. Wajib mencari guru-guru untuk dia mendapatkan talqin. Wajib. Nah, cuma bahasa-bahasa ini kadang-kadang karena bahasa ini gak tertata rapi. Kasihan ada yang menyampaikan yang terlampaui sehingga orang tersinggung. Kalau tidak ditalqin oleh saya itu masih kafir semua. Masih belum Islam. Sebetulnya benar juga, tapi cara menyampaikannya nggak ditoto gitu loh. Itu sopo kon. Yang nggak ditalkin emangnya dengan kata saya nggak Islam. Pengertian talkinnya nggak dijelaskan, nggak ditoto dulu asal ngomong. Nah, ini orang tasawuf ini yang nggak ketoto juga. Akhirnya ya jadi fitnah. Kalau tersusun gini, jelas, silakan bantah. Iya, Ustaz, banyak orang yang punya pemahaman bahwa torekot itu identik dengan hal-hal yang halusinasi, dan tidak hanya di luar, di dalam torekoh kita sendiri, Iwan menyampaikan hal-hal yang demikian. Katanya saya melihat malaikat ikut dikir gitu ya, di sebelah saya warna putih, jubah putih. Saya menjawab begini, malaikat itu tidak berzikir, karena kalau berzikir malaikat itu terbakar sudah dekat dengan Allah. Itu benar nggak itu? Ya memang dia cuma bisa bertasbih. Tasbih ya. Ya tahu. Kalau berzikir enggak. Iya. Semua apa yang di dunia itu bertasbih kepada Allah, bukan? Iya. Karena yang bisa dekat sama Allah itu cuma manusia. Kenapa? Dasarnya apa? Sebagian ruku. Yang lain tidak. Iya. Jadi kalau umpamanya itu juga nggak masalah sebetulnya. Iya. Jadi malaikat datang itu berzikir nggak masalah. Iya. Anggap aja bahasa aja, kita jangan memahami. Iya. Jadi orang secara globalnya, ya dia baca tasbih juga anggap sudah berzikir. Iya, berzikir. Tapi di dalam tasawuf itu kadang-kadang memang harus jelas betul bagi pengamalnya, bagi orang lain, betul, masalah. Betul. Jangan disalah-salahkan juga. Karena memang dasar pengetahuannya segitu. Di tasawuf enggak. Contohnya yang gampang aja. Ya, padahal ini biar kiai juga udah tahu, tapi bahasanya ini nggak bisa sulit. Ya tuh, jadi dianggap kalau kita bertasbih itu dianggap zikir. Zikir ya, tuh. Padahal kalau tanya zikir di tasawuf, zikir itu di mana? Zikir itu apa? Artinya ingat itu di mulut apa di hati? Sudah beda. Iya. Tapi secara umum di global saja, ya bahwa selama orang itu menyebut itu kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu, Al-Quran dibaca kayak apa semua zikir ya. Bahasa umumnya gitu. Tapi kalau kita mau press gitu juga, ya sebetulnya beda. Tapi kita harus bijaksana. Ya Pak, jangan sampai karena sudah menjadi
budaya semuanya itu dia berzikir, alat untuk mendekatkan. Iya. Nah, jadi istilahnya gini Pak, kalau diambil mudahnya ya, dekat dengan bersama itu Iya. beda. Iya. 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 Maksudnya zikir itu bisa manunggal gitu Pak. Paham nggak? Iya. Bisa manunggal. Nah, manunggalnya gimana? Sebagian ruku. Nah, jadi dia tidak bisa manunggal, bisa dekat tapi tidak manunggal. Bisa dikatakan begitu. Jadi Ustaz, sebentar, apa namanya yang dikatakan dalam Quran, zikrullah, qiraatul Quran ya, qiraatul Quran kalau nggak salah, itu di dalam surat apa gitu. Ini kan tadi dikatakan bahwa zikir itu baca Quran. Tapi kalau ketika kita baca Quran tidak ingat Allah, berarti kan tidak zikir ya Ustaz ya. Artinya bahwa ya hanya baca saja gitu. Itu saya kira sudah gugur kalau di dalam tasawuf bahwa zikir itu hanya membaca Quran. Karena kalau dalam istilah kan zikir itu adalah ingat kepada Allah, zikrullah itu, ingat kepada Allah. Nah seringkali orang-orang itu di dalam ranah syariat itu mengacu pada dalil itu. Padahal di dalam hakikat kita masuk ke dalam bahwa zikir itu ya kalimat itu. Makanya kita mulainya itu, ya. Makanya disuruh apa tadi? Imannya dibenahi, Ya. tauhidnya dulu. Kalau enggak itu ibarat snowboardnya ya hafal Quran, Ya. tapi dia Tidak ingat gitu loh. Nah, tapi kalau sudah mulai tertata itu otomatis. Iya, iya. Dia baca Quran pasti ingat kepada langsung Allah. tahu. Masalahnya di situ nggak ketata. Kan gitu ya. Iya. Nah, Sistemnya berarti ya, kalau sistemnya jalan kena biar kamu apa aja. Iya. Istilahnya sekarang ya kalau Ingat kamu Allah. sudah berzikir, kamu baca amalan apa saja. Karena sudah berzikir, arahnya itu kan ke Tuhan. Iya. Kan gitu ya. Iya. Kalau tidak punya zikir, ilmu arahnya itu kadang-kadang Iya. ke dunia. Ke Walaupun kepentingan kamu ini lainnya. bacanya ke Tuhan, arahnya ke dunia. Nah, contohnya seperti orang baca istilahnya itu seperti saya sampaikan salah apa itu tadi. Dia minta kepada Rasulullah supaya dia kaya, supaya bisa baca dan sebagainya. Kan gitu ya. Itu samar sekali. Sampai sekarang masih dipakai orang banyak. Selalu beralasan, saya kan harus kaya. Bahkan yang ceramah juga gitu. Islam tuh harus kaya. Kalau kan kita nggak bisa ngaji, nggak bisa sedekah. Kayaknya benar, tapi cara pemahamannya yang keliru. Kan gitu ya. Jadi seakan-akan kekayaan ini Iya. yang bisa membuat orang itu tenang, beriman, bisa ibadah dengan baik. Kan gitu ya. Iya. Ternyata buktinya orang-orang semua yang punya uang apa belum tentu. Bahkan Salaban sudah minta sama Tuhan karena uang yang diandalkan bukan iman. Nah kalau uang yang punya uang nggak punya uang, nggak masalah, nggak dituntut kok. Iya. Dia nggak bacakan nggak apa-apa, nggak nyumbang masjid nggak masalah. Dan nggak dituntut karena tiap orang itu sesuai kemampuannya nggak punya. Tapi kalau iman, ya itu. Iya. Ya, kalau zikir itu dia sudah punya semua. Untuk menguatkan iman itu sudah ada, bukan lewat situ. Iya. Nah contohnya ada dua yang saya sering sampaikan. Kenapa orang miskin di zaman Rasulullah itu termasuk Bilal, ya toh, berapa orang miskin itu tadi tidak mengurangi ibadahnya, tidak menghalangi ibadahnya, bahkan bukan hanya ngaji, dia ikut perang, ikut bisa. Sebaliknya orang kaya juga tidak. Tapi sekarang itu semuanya jadi alasan. Yang miskin punya alasan sehingga sulit ikut pengajian karena kondisi. Kedua yang kaya juga begitu, kesulitan penuh kesibukannya dan sebagainya. Kenapa zaman Nabi itu ada kan? Tidak menghalangi, bahkan bukan lagi ngaji aja, sampai perang, hijrah. Iya. Itu satu bukti bukan materi. Kalau materi nanti bisa punya Allahnya, gimana saya bisa ya Allah? Saya nggak bisa. Saya jauh. Ya tuh, saya jauh nggak bisa. Dan yang dekat buktinya juga nggak datang. Iya. 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 Silakan
Ada yang mau tanya mungkin? Jadi Allah beri semuanya sudah diberi fasilitas, cuma dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Dikira itu. Iya. Nah ini kalau udah diurai, hampir sekarang itu orang pakai itu Semua, terus. iya. Iya. Kan dia nggak dituntut, malah bisa terima zakat. Ya apa sih? Iya. Dikasih enak gelem. Dari Solo. Setelah dikasih, wahir. Malah nggak bisa. Iya. Malah dihitung, wah. Ini sering cara makanya paham itu penting. Nah paham itu hanya bisa dapat Iya. dicicil. Iya. Siapa? Oke, Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada hari ini sangat menarik dan perlu untuk tambah pembahasannya karena sangat mendalam, dan itu bagi kita pengamal tarikah, khususnya tarikah Qadiriyah Naqsabandiyah ini sangat membutuhkan wejangan untuk menambah wawasan kita tentang tarikah. Ya, pemahaman kita untuk menguatkan syariat. Jadi kalau ada tarekat itu melemahkan syariat, ya itu perlu dicurigai. Karena Rasulullah itu yang ditambahkan itu syariatnya, bukan hakikat. Hakikat itu untuk menguatkan keyakinan aja. Baik. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan saya tadi Abah mengatakan bahwasannya di rukun Islam itu kan ada haji ya. Bahwa orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, orang yang naik haji itu adalah orang yang diundang. Ya. Namun terkadang kita melihat bahwasanya ada berbagai peristiwa di tanah haram itu yang aneh. Kejadian-kejadian yang kita lihat kok bisa seperti itu, padahal kita tadi bahas ini, mereka ini orang yang diundang oleh Allah. Berarti kalau orang yang diundang oleh Allah ini, berarti Allah Subhanahu wa taala itu harus memperlakukan tamunya itu sebagai tamu undangan, tidak untuk mempermalukan. Kira-kira bagaimana kita solusi untuk menjawab kalau ketika ada pertanyaan seperti itu? Tapi banyak yang dipermalukan. Iya. Ada apa? Ya masalahnya undangannya nggak mau beli persyaratan. Undangannya kan bekalnya pakai apa dia? Bekalnya bakal uang tok sebanyak-banyaknya. Bekalnya kan takwa. Kalau nggak takwa ya gimana sih? Kalau takwa segala kesulitan, segala kekurangan itu bisa difasilitasi. Jadi orang undangan difasilitasi semuanya. Karena nggak takwa yang enggak, makanya di sana dia jadi tukang rusuh, ada yang nyopet, ada yang ini, ada yang macam-macam, ada yang gaya rusuh. Jadi bekalnya takwa, makanya Allah beri kemudahan. Untuk mencapai takwa itu memang sulit, khususnya orang awam. Nanti orang bagaimana saya orang awam untuk mencapai takwa? Makanya dibuatkan bulan puasa. Nah, bulan puasa itu kalau kamu bisa mengikuti bulan puasa 1 bulan itu dengan baik, wala allakum tattaqun. Nah, setelah kamu takut, jadi diberi juga peluang untuk bisa mendapatkan walaupun itu 1 bulan itu toh. Kalau orang yang sudah alim itu kan memang sudah jauh-jauh tuh sudah takwa. Bagaimana orang-orangnya? Ini 1 bulan aja kamu bisa mencapai itu. Diberi kemudahan untuk melakukan ibadah untuk mencapai takwa. Buktinya kemudahan, setannya diikat, dan gitu ya. Nah, ibadahnya dilipat gandakan itu karena peluang itu. Makanya orang kalau menaik haji harus betul-betul tuh keimanannya itu harus jangan enak-enakan. Nah, kebanyakan itu bukan undangan, itu nggak pakai diundang. Dari calo itu. Nah, orang nggak diundang kan diusir di sana. Kamu siapa? Mana undangannya? Tidak diterima. Bukan undangan. Nah, itu. Makanya yang disuruh kumpul tadi, kata Allah kan, nih ada hitam, ada ini, semuanya ini kamu bertaruh. Tapi yang dinilai Allah siapa? Yang takwa, yang punya nilai. Ini tidak punya nilai semua, minus semua. Gitu. Jadi salah bawa bekalnya itu loh. Ini bekalnya nanti saya pakai ini pakai ini. Bukan itu, makanya jadi masalah. Padahal dia harus dapat kemuliaan, justru kehinaan yang didapatkan. Makanya kalau orang haji, ya, kalau dia sudah haji yang enggak takwa itu, kalau dia pulang, dia rusak, nggak bisa dibenahin lagi. Sulit, karena dia sudah melihat kebesaran Allah, tapi dia tidak termotivasi, apalagi nggak ngelihat aja nggak ada tidak termotivasi.
Sebab kalau undangan itu pasti, makanya kita mulainya ada haji hakikat itu kita sudah orang torekat lebih sempurnanya karena dia berangkatnya itu sudah bersama Allah, bukan jadi tamu. Ya, itu. Jadi kita diundangnya itu karena proses ini tadi bukan di sana, diundangnya kita itu di dalam talqin itu bukan di Ka'bah ini, bukan Baitullah, Baitul Ma'mur. Gitu. Nah di sana bagi syariatkannya, hakikatnya kita sudah dapat Baitul Ma'mur di talqin itu, gitu loh. Ya. Nah di sana kita mewujudkan syariatnya, gitu loh. Ya. Ada lagi tadi? Pertanyaan kedua, ini ada dua kubu, anggaplah dua kubu. Ini pernah saya dapatkan sebelum saya masuk di dalam dunia tarekat. Yang pertama, yang satu mengatakan, buat apa kita berzikir kepada Allah? Yang penting itu sholat. Dengan dasar mereka mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua mengatakan, tidak. Yang utama itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan dasar bahwasanya dengan itu syai'in siqal, segala sesuatu ada pembersih. Wa siqalatul qulub dzikrullah. Bahkan dalam hadis yang dikatakan bahwasanya innal quluba tasda'u, sesungguhnya hati itu mengkarat. Dan pembersihnya wajala'uha adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaannya, bagaimana menemukan benang merah yang di antara dua? Ya gampang aja sebetulnya. Sekarang perintahnya itu apa sholat itu? Disuruh apa sih? Wah, sholat itu disuruh zikir kok. Lalu yang tidak zikir, sudah selesai. Perintahnya zikir, bukan gitu ya. Nah, makanya sholat itu, ya tuh, sholat itu ada lagi. Itu cuma diberikan waktu-waktunya itu untuk syiar sebetulnya. Ya tuh. Ada lagi zikir apa? Wusto. Sholat wusto. Jadi terus menerus isinya zikir. Ya. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi mengingat itu, ya kita dengan syiar itu bersama-sama. Zikir. Makanya kalau kita dawamkan sholat itu tadi, zikir itu mendawamkan sholat. Nah, makanya yang kejadian mungkar itu masih ada karena sholatnya cuma waktu itu saja. Padahal ada lagi tambahannya di luar sholat itu terus ya zikir itu. Nah, kalau dibilang sholat, ya itu perintahnya bukan sholat, zikir. Kan gitu ya. Jadi dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya. Nah, kita mendirikan ini supaya fokus gitu maksudnya. Ya, itu satu metode caranya mengingat, istilahnya meditasi lah istilahnya. Ya, itu fisik. Kan gitu. Tapi fisik ini kan bukan mengingat Allah, yang mengingatkan kalbu. Kalbu itu bukan hati, hati itu rohani. Itu yang mengingat. Jadi sholatnya ini termasuk syiar untuk membedakan seorang muslim dengan seorang non-muslim, ya. Nah, dulunya nggak ada sholat yang ada ketentuannya itu. Isinya tetap sama, mulai zaman Nabi Adam sama isinya. Ya, tapi gerakannya yang beda. Makanya Mi'raj ditata sama Allah untuk membentuk identitas seseorang supaya tahu bedanya orang kafir, orang Majusi, Nasrani. Karena di Mekah dulu itu dari satu, nggak ada identitasnya. Yang mana yang Muslim nggak tahu. Kan? Jadi untuk Syiah. Makanya yang dinilai Allah itu, aku tidak melihat zahirmu, aku melihat apa yang ada di hatimu. Kalau tidak zikir, ya itu bukan sholat namanya, bahkan terancam. Jadi inti sholat itu zikir. Nah, inti ibadah itu ya sholat. Jadi ketentuan. Ya itu, kalau itu baik semuanya akan diperiksa. Makanya kita seluruh aktivitas ini kalau kita zikir itu termasuk kita sudah sholat juga. Itu. Jadi kalau mau dibedakan nggak bisa, itu menyatu. Tapi intinya, sholat itu bisa dinego. Maka nggak tapi utama. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa berduduk, boleh berbaring. Ya tuh.
Tapi kalau hati ini mau diri kayak nggak bisa berdiri, kayak mau nggak bisa berbaring, kayak nggak bisa dinego. Nah dia yang menentukan tadi. Kalau fisiknya, makanya akhir ini Allah beri ampunan. Atau nilainya kurang nggak masalah, tapi tetap diterima. Tapi kalau yang sudah di dalam nggak zikir, bukan lagi nggak diterima, diancam malah. Fawailul lil musallin alladzina sholatim sahun, celaka. Makanya banyak orang ahli fikih memaksakan ini, tapi dia lupa yang di dalam itu menentukan. Itu yang jadi masalah. Yang di luar dibagus-bagusin, dalam bilang. Makanya Rasulullah juga pernah ruku sujudnya itu lupa. Nah, maka ada istilahnya kalau kamu lupa itu ada sujud sahwi. Selesai. Tapi kalau di dalamnya lupa mau pakai apa kamu? Tidak bisa dikembalikan lagi. Dan gitu ya. Dan kalau di luar itu, karena di dalam ini kalau salah, syirik masalahnya, tidak ada ampunannya. Kalau di luar tidak syirik, sekedar kualitasnya. Ya Pak ya? Nah, bisa dikatakan, katakanlah bisa apa hukum itu, ya, bisa apa hukum itu ada banding ya, makruh, sunnah. Kamu masih duduk di situ. Kalau di dalam nggak ada, langsung syirik. Kamu menyembah yang selain Tuhan. Iya. Gitu. Nah, makanya torekat ini membantu bukan hanya di dalam sholat kita jangan sampai syirik. Di luar sholat dalam aktivitas pun jangan syirik. Bahkan di luar ini banyak kita melakukan syirik. Syirik kopi yang banyak. Oh, kalau bukan dia, kalau bukan saya, kalau nggak ada orang tuanya, kalau nggak syirik semua. Makanya untuk mensolehkan semua itu, mensterilkan itu semua harus zikir. Alat untuk mensterilkannya, membersihkannya. Kalau tidak pakai itu, apalagi kalau sudah ditorekan, tawasul, mohon kepada syekh ini, mohon barokah syekh ini, tambah baruan. Nah, tapi kenapa kita melakukan itu? Karena kita punya alat sterilnya. Kenapa kamu minta sama manusia? Ada perintahnya, tolong mudah-mudahan kebaikan. Tapi kalau kamu tidak punya ini nih, kamu full manusia. Nah, syirik kopi. Nah, kita enggak, itu sekedar aturan supaya terjadi komunikasi yang baik. Ya, nah, tapi di dalamnya bergantung kepada Allah, tidak kepada manusia. Baru itu selesai. Kalau enggak, bahayanya orang tidak punya zikir di situ. Jadi semua yang dilakukan banyak yang syirik akhirnya. Minimal syirik kopi ya. Ya. Makanya istilahnya dihilangkan dengan zikir kopi. Ya. Istighfar nggak bisa, syirik nggak bisa. Baik. Ya. Tadi dikatakan bahwasanya manusia itu ada plusnya. Manusia kan terdiri Ruh gitu ya. ada 4 unsur. Bahkan manusia itu ditambahkan cahaya. Bahkan wa nafakhtu fiyya min ruhi, sebagian aku tiupkan ruhnya. Dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pertanyaannya adalah, apakah ada bagi jin itu untuk bisa berma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti manusia? Sebab jin itu tercipta dari cahaya, sedangkan kita manusia ini ada plusnya. Wa nafakhtu fiyya min ruhi. Ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, sehingga Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana kira-kira nih Pak Kiai untuk menjawab counter orang yang bertanya seperti itu? Sebetulnya semuanya itu jin itu juga dia ma'rifat juga. Sampai jadi setan masih ma'rifat ya. Sampai jadi setan masih ma'rifat ya. Gitu. Nah, jadi dia kenal kepada Allah. Bukan tidak kenal, apalagi dia sebelumnya sudah kenal lebih dulu daripada kita, kan gitu ya. Nah, di situ menggambarkan, jadi marifat itu nggak cukup, ya tuh. Ya. Marifat itu nggak cukup, dilengkapi dengan taat, gitu. Banyak orang sama orang tuanya kenal baik, tapi dia nggak taat. Bukan nggak kenal bapaknya sendiri, tapi dia nggak taat. Kira-kira gimana orang tuanya kepada anaknya? Kan beda. Kan? Nah, kalau kita jadi semuanya itu bahkan kalau dilihat secara umum, orang-orang kafir itu sebetulnya tidak bisa membodohi dirinya sendiri. Hatinya tidak bohong. Ditanya orang kafir, siapa yang menjadikan langit dan bumi?
dia pasti menyebut Allah. Itu makrifat, kenal dia. Cuma kenalnya sebagai cuma kenal namanya toh dan sedikit kekuasaannya, tidak utuh. Tapi kan sudah makrifat. Tapi dia nggak taat. Masalahnya sekarang nggak taatnya itu. Sekarang ini, ya toh, yang diukur Allah itu taatnya. Ya itu. Sekarang ini, misalnya Rasulullah itu ditegur sama itu. Betapa kamu sholat ini sebenarnya kan kamu sudah dimuliakan ya, dimuliakan. Maafkan. Itu sebetulnya tuh selesai. Tapi dia belum taat tuh kalau dia tidak melaksanakan sholat. Karena perintah sholatnya ada. Kalau dia enggak, dia bilang, oh iya, buat apa? Tapi dia enggak taat karena perintah sholat itu ada. Perintah sholat itu bukan berlaku sama manusia biasa. Nabi pun diperintahkan. Nah, taatnya itu diperintah. Kan gitu ya? Nah, makanya kita dilatih untuk taat kepada Allah itu harus taat kepada gurunya dulu, sami'na wa ata'na. Kalau kamu sudah nggak taat kepada guru, apalagi kepada Allah, sudah ngarep mulai nggak kau taat itu mana? Nggak ketok gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi taat itu penting, kan gitu ya. Nah, kalau nggak taat kamu, kalau nggak taat, ya, biar kamu kenal kalau kamu nggak taat. Kamu punya temanmu, kenal akar, tapi dia nggak taat. Terus kan pecat. nggak bisa. Iya. Jadi ketaatan itu penting. Nah, taat itu kalau ditasawufkan itu hikmat namanya. Nah, taat itu tidak membantah. Sampai ada istilah itu seperti saya katakan ya, saya sudah ilustrasikan kan gitu ya. Kopral panggil sersan, panggil komandan. Kopral siap mana? Sekarang berangkat perang hari ini. Padahal dia nggak ikhlas itu, masa cepet juga besok aja. Siap komandan, itu taat. Ya, padahal dia nggak ikhlas, taatnya dulu dilihat. Kan gitu ya. Nah, seperti zamannya Rasulullah, orang baru kemanten baru, panggil Rasulullah untuk perang, sami'na berangkat, taat. Kan gitu ya. Ya itu namanya taat. Padahal bisa kita alasan. Ya kalau enggak saya baru kemanten besok lusa dan sebagainya. Dia kenal Tuhan itu, tapi enggak taat. Beda nilainya. Nah makanya saya diberi contoh di Suralaya. Contohnya siapa yang paling taat di sana? Akeh itu tadi. Nah dicontohkan dia disuruh ke Surabaya. Kamu ke Surabaya, ketemu Ali di Surabaya. Padahal saya dulu belum jadi kiai, belum jadi siapa-siapa, belum ada ikhwan. Akeh itu sama kiai, siapa namanya? Dahlan. Kiai Ajengan Dahlan. Itu diperintahkan untuk menemui saya. Itu kurang hari raya, kurang seminggu. Macet ya. Langsung beliau mengatakan, saya berangkat apa? Apa yang perlu disampaikan kepada Ali, Bah? Nggak ada, cuma diperintahkan aja ketemu saya. Dia nggak perlu, masa nggak ada apa-apa? Enggak, pokoknya apa yang nggak bantah, nggak ngajari apa. Kadang-kadang kan, wah barangkali ada pesan-pesan. Enggak juga, pokoknya apa yang keluar dari mulutnya dia saya laksanakan. Nah itu pelajaran besar. Akhirnya dia nyewa mobil, karena 1 minggu itu mau hari raya, banyak mobil sudah disewa orang habis. Kalau kita kan bisa, kalau nggak taat tuh ya kayaknya bener. Wah nggak ada mobil, wah gimana kena? Pentingnya apa sih, Bah? Kalau perlu nanti habis hari raya, kalau nggak, mesti gitu kalau kita. Karena dia nggak mau ngomong gitu. Kita juga bisa membantah sama Allah, itu bisa begitu. Muhammad, perang kamu. Ya, no? Ya Allah, daripada susah-susah, kamu menangkan aja, apa sulitnya sih? Ya, no? Kan bisa. Lalu apa sorong-sorong sampai si menang doyan. Nah, tapi perintahnya itu, nah taat nggak? Mau kamu, nggak boleh kamu, itu sul adab sudah. Jadi taatnya, karena ada perintahnya masalahnya. Kalau nggak ada perintahnya lain lagi. Orang Fir'aun sampaikan, ya itu. Ya disampaikan, gampang kalau mau ngapain, nggak pakai kamu juga bisa. Tapi karena itu perintahnya ya dilaksanakan, sami'na wa ata'na. Itu tadi dilaksanakan, taat dulu. Kan gitu ya. Nah makanya
istilahnya itu, saya beri contoh tadi, kalau kita itu menunggu ikhlas, tapi taat itu nanti akan Ya. membuka keikhlasan kamu. Kenapa? Dari taat itu kamu nanti mendapatkan hadiah yang besar dari Tuhan. Jadi nanti dari itu pintunya untuk mencapai ikhlas itu dari situ. Gak bisa langsung ikhlas dari situ dulu, dari taat. Seperti gini, ada orang bekerja di satu tempat, dia nggak tahu jeragannya bagaimana, tapi bayarannya itu kecil, ya. Tapi dia, aku taat aja dulu. Apa yang diperintahkan, saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, pada bayarannya kecil, tapi juragannya lihat, anak ini Iya. baik ini, juga enggak. Nah itu membuka nanti. Iya. Iya. Prosesnya gitu. Kan gitu ya. Nah itu termasuk ikhlas juga ya. Iya. Ya, walaupun sedikit dipaksa. Kan gitu ya. Nah, jadi prosesnya itu harus mulai dari situ. Saya belum ikhlas ini, percuma nanti. Tidak bisa, harus taat dulu baru timbul Ikhlas. ikhlas. Maka saya katakan kamu menolong orang. Perintahnya taat itu, jangan tunggu ikhlas. Nah, nanti dengan kamu beri, kamu akan mendapatkan keikhlasan. Tumbuh hadiahnya. Jadi kesimpulannya, Iya. jadi torekat itu menata Iya. ya, sistem yang dibentuk oleh Allah itu untuk dicapai itu ada proses yang diikuti sistemnya. Kalau nggak pakai sistem itu nggak bisa. Tidak pakai manhaj, kayak nggak bisa. Orang langsung dihimbau. Tapi sistemnya nggak diajar. Mulai dari mana? Ini mulainya orang disuruh cinta, disuruh ikhlas, nggak bisa. Bagaimana mau cinta? Dekat aja belum. Iya. Bukan salah, tapi salah asuhan. Iya. Saya kira demikian. Baik, saudara-saudara yang hadir juga yang melihat podcast kami. Demikian pertemuan kita pada pagi ini sampai siang, dan ini sangat penting buat kita bagaimana mengetahui secara ilmu maupun secara amaliyah tentang thariqah, khususnya bagi ikhwan Thariqat Qadiriyah Wanaksabandia Benteng Suralaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.